Sinergi adalah tentang kita, bukan aku dan kamu. Kebebasan finansial merupakan suatu kondisi keuangan di mana kita mencapai investasi cukup banyak yang relatif aman, dan hasilnya mencukupi kebutuhan kita dengan gaya hidup yang kita inginkan. Kunci dari kebebasan finansial adalah investasi pada aset, baik real aset seperti properti, yakni ruko atau apartemen yang kita beli lalu kita sewakan. Sedangkan financial asset atau sering disebut juga portfolio aset seperti pasar uang, saham, obligasi, dan reksadana. Tanpa investasi, kita tidak akan pernah mencapai kebebasan finansial, karena kita harus terus bekerja untuk mendapatkan uang. Sedangkan investasi membuat uang bekerja untuk kita. Berikut ini perbedaan orientasi bekerja. 1. Bekerja menghasilkan pendapatan aktif, harus bekerja seumur hidup. 2. Bekerja membeli aset menghasilkan pendapatan pasif, mendapat kebebasan finansial tanpa harus bekerja lagi. Ada beberapa tahap sebelum mencapai kebebasan finansial atau financial freedom, yakni 1. Financial protection adalah suatu kondisi keuangan di mana kita mempunyai cukup uang untuk memenuhi pengeluaran bulanan minimum untuk 2 bulan sampai 24 bulan tanpa harus bekerja. 2. Financial security adalah suatu kondisi keuangan di mana kita mempunyai investasi yang relatif aman dan hasilnya cukup memenuhi kebutuhan seperti 1. Angsuran rumah, 2. Biaya makan, 3. Listrik, gas dan air, 4. Transportasi, 5. Asuransi, 6. Pajak. 3. Financial vitality adalah suatu kondisi keuangan di mana kita mencapai investasi cukup banyak yang relatif aman, dan hasilnya tidak hanya bisa mencukupi pada tingkat financial security, melainkan juga bisa mencukupi kebutuhan seperti 1. Pendidikan anak, 2. Kebutuhan hiburan atau entertainment, minimal 50% dari yang kita nikmati sekarang, 3. Membeli pakaian baru atau 1-2 barang mewah yang masuk akal. 4. Financial independence adalah suatu kondisi keuangan di mana kita mencapai investasi yang banyak, relatif aman, dan hasilnya mencukupi kebutuhan kita untuk hidup persis dengan gaya hidup kita yang sekarang. 5. Financial freedom adalah suatu kondisi keuangan di mana kita mencapai investasi sangat banyak yang relatif aman, dan hasilnya mencukupi kebutuhan kita untuk hidup dengan gaya hidup kita yang kita inginkan. 6. Absolute financial freedom adalah suatu kondisi keuangan di mana kita mencapai investasi yang teramat sangat banyak yang relatif aman, dan hasilnya mencukupi kebutuhan kita untuk hidup dengan gaya hidup kita yang kita inginkan, kapanpun kita inginkan, kemanapun kita inginkan, dengan siapapun kita inginkan, sebanyak dan selama apapun yang kita inginkan. Ada di manakah tingkat keuangan Anda? Dimanapun tingkat keuangan Anda saat ini, berjuanglah untuk sampai pada tingkat financial freedom. Ringkasan buku How Successful People Win. Bagaimana cara orang sukses menang? Apa yang diketahui orang-orang sukses tentang kemenangan? Kebanyakan orang mempunyai impian masing-masing untuk dicapai. Mereka selalu senang dan termotivasi ketika membicarakannya dan siap mengambil resiko yang lebih besar untuk meraih tujuan mereka. Namun, saya mempunyai satu pertanyaan yang tidak kalah penting, yakni apa yang kita pelajari ketika kita mengalami kegagalan? Kebanyakan orang kurang siap menjawab pertanyaan tersebut. Mereka tidak suka berbicara mengenai kesalahan dan kegagalan mereka. Mereka tidak ingin menghadapi kehilangan mereka. Mereka merasa malu akan hal tersebut. Pesan dari pertanyaan saya adalah, kita hendaknya berhasrat untuk menang dan bersiap apabila kalah, serta hidup dengan hasilnya. Orang-orang sukses tahu cara mengubah kemunduran menjadi langkah maju. Bagaimana mereka tidak mencoba mengabaikan kegagalan dan tidak lari dari kerugian. Mereka memahami bahwa pelajaran terbesar kehidupan diperoleh dari kerugian.
Jika mereka memahami dengan cara yang benar, mereka belajar dari kegagalan dan kerugian, bangkit kembali dan maju ke depan. Itulah cara orang-orang sukses untuk menang. Menumbuhkan kerendahan hati, yang merupakan semangat pembelajaran. Apabila kita pernah memperhatikan bagaimana mudah dan gampangnya orang sukses dapat bangkit kembali dari kerugian, sedangkan yang lainnya terlihat gagal, jatuh, dan susah bahkan tidak pernah bangkit kembali. Apa yang membedakan di antara keduanya? Saya percaya, bukan karena status sosial, tingkat pendidikan, ataupun segala sesuatu yang di luar kontrol mereka. Perbedaannya ada di dalam diri mereka. Semangat yang ada pada diri mereka yang memiliki kerendahan hati cenderung membuat perubahan yang diperlukan untuk belajar dari kesalahan dan kegagalan mereka. Sikap yang sangat kontras dengan orang yang sombong, yang tidak mau membiarkan kegagalan menjadi guru mereka, dan akibatnya tidak pernah belajar dari kegagalan. Beberapa dampak negatif yang bisa ditimbulkan kesombongan terhadap diri seseorang, yakni bukannya bertanggung jawab malah menyalahkan orang lain. Bukannya menjadi objektif dan realistis, malah tidak berani menghadapi kenyataan. Bukannya mempunyai pikiran yang terbuka, malah mempunyai pikiran yang tertutup dan menentang ide baru. Bukannya menjadi orang yang fleksibel, malah kaku. Akhirnya mereka mengisolasi diri mereka sendiri dari keluarga, komunitas, dan customer mereka. Hadapi kenyataan yang merupakan dasar pembelajaran. Jika ingin sukses dalam hidup dan belajar dari kegagalan, kita harus mampu untuk menghadapi kenyataan sekalipun pahit dan gunakan hal tersebut untuk menciptakan pondasi kesuksesan. Hal tersebut dapat menjadi sangat sulit karena orang-orang yang menghadapi pengalaman mengerikan dapat dihancurkan olehnya. Kesalahan apapun, walaupun kecil, dapat membuat kita berupaya untuk menghindari kenyataan. Kita cenderung untuk menyalahkan orang lain atau membuat berbagai macam alasan. Memang benar, lari dari kenyataan dapat membuat kita sejenak melupakan masalah kita. Namun, ketika kita kabur dari kenyataan, kita juga tersesat dari jalan kita menuju kesuksesan. Lebih mudah untuk beralih dari kegagalan menjadi kesuksesan daripada dari alasan menjadi kesuksesan. Orang yang selalu beralasan tidak akan pernah sukses karena mereka telah kehilangan jalan mereka. Menerima tanggung jawab yang merupakan langkah pertama pembelajaran. Kita cenderung berpikir bahwa tanggung jawab sebagai sesuatu yang diberikan kepada kita oleh seseorang yang berada dalam posisi otoritas, atasan yang memberi tanggung jawab kepada karyawannya. Namun, tanggung jawab adalah sesuatu yang juga harus kita ambil, bukan hanya diberikan. Seperti yang dikutip oleh Nelson Mandela dari puisi berjudul Invictus, karya William Ernest Henley, yang merupakan seorang penyair asal Inggris pada tahun 1875, yang mengatakan, "Aku adalah penguasa takdirku, aku adalah kapten jiwaku." Jika tidak mengambil tanggung jawab atas diri kita sendiri, berarti kita menyerah untuk mengontrol kehidupan kita dan membiarkan orang lain mengontrol hidup kita. Mencari peningkatan yang merupakan fokus pembelajaran. Kita tidak berharap mencapai kesempurnaan, tetapi kita ingin tampil di level yang lebih tinggi. Hal tersebut membutuhkan peningkatan. Dua kata yang sangat sulit diucapkan yakni, aku salah. Jika kita membuat kesalahan atau kegagalan, kita cenderung tidak mau mengakuinya. Sebagai gantinya, kita marah, menyalahkan orang lain, mencoba menyembunyikannya, beralasan, mundur, dan menyerah. Zaman batu tidak berakhir karena orang-orang kehabisan batu. Itu berakhir karena orang terus belajar dan meningkat. Ingatlah bahwa keinginan untuk memperbaiki diri ada dalam DNA semua orang sukses. Memelihara harapan yang merupakan motivasi belajar. Kita tahu bahwa kita adalah seorang pemimpin, minimal bagi diri kita sendiri, lebih lanjut bagi keluarga, organisasi, dan negara. Mantan anggota kabinet John Garner mengatakan, hal pertama dan terakhir dari pemimpin adalah untuk menjaga harapan tetap hidup. Karena dengan harapan, kita akan menemukan jalan untuk dunia yang lebih baik. Napoleon Hill juga mengatakan, pemimpin adalah penjual harapan. Karena pemimpin memberi diri sendiri dan orang lain harapan. Menolong kita percaya bahwa hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Masih ada cahaya di kegelapan. Masih ada energi di tubuh yang lelah.
Memang, kerugian dalam hidup tidak pernah menyenangkan, tetapi ada satu kerugian yang tidak seorang pun sanggup alami, yakni kehilangan harapan. Jika kita kehilangan harapan, itu mungkin merupakan kerugian terakhir kita, karena ketika harapan hilang, begitu juga motivasi dan kemampuan untuk belajar. Terlepas dari kerugian apa yang harus dihadapi atau kesulitan yang harus kita atasi, tegakkan kepala kita, percaya bahwa selalu ada harapan. Harapan menginspirasi, ini memberi kita motivasi untuk terus hidup dan belajar. Sebuah cita NASA membantu Anda mengolah lahan, menjalin mitra, ramah lingkungan yang utama.